Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil dan kereta di perlintasan sebidang di Grobogan. Belasan siswa pingsan saat mengikuti upacara kemerdekaan di Boyolali. Hujan duit menyambut kemerdekaan Indonesia di tempat wisata Umbul, Pelem, Klaten. Upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di lapangan teras Boyolali diwarnai tari kolosal jaranan dan tari pelajar Pancasila yang membentuk angka 79. Karena cuaca panas, belasan peserta upacara pingsan. Dari SMP 2 Teras dengan tema membangun karakter profil pelajar Pancasila. Upacara kemerdekaan Indonesia di lapangan Kecamatan Teras Boyolali pada Sabtu pagi dimulai dengan penampilan tari kolosal jaranan dan pelajar Pancasila. Para penari ini merupakan siswa dan siswi SMP dengan jumlah ratusan orang. Tidak hanya siswa dan siswi sekolah, Satpam, ASN, dan Katipmas juga ikut serta dalam upacara. Dengan gagahnya, pasukan pengibar bendera menaikkan sangsaka merah putih di hadapan ribuan peserta. Tari kolosal ditampilkan untuk melestarikan budaya tradisional. Para peserta tari hanya mempersiapkan waktu 2 pekan untuk berlatih tarian tersebut. Mungkin cuma 2 minggu. Terus ada kesulitan nggak tadi nampilkan itu? Enggak, alhamdulillah lancar semua. Namanya tari apa tadi? Tari jaranan sama profil pelajar Pancasila. Diikuti berapa teman-teman peserta? 180 dari kelas 7, 8 sama 9. Berarti kolosal gitu ya? Iya. Nah, kenapa Dek mau ikut kegiatan ini? Karena mau berpartisipasi sama kegiatan HUT ke-79 dan mewariskan budaya Indonesia juga. Upacara kemerdekaan berlangsung hikmat. Namun karena panasnya cuaca, belasan peserta upacara pingsan. Selain karena cuaca, mereka yang pingsan disebabkan karena perut kosong belum sarapan. Kebetulan ini kan bacaannya agak mundur ya, jadi panas yang matahari yang sengatan matahari, jadi mereka rata-rata kepanasan dan perutnya masih kosong, jadi karena sakit perut akhirnya pingsan. Peserta yang pingsan langsung diberikan obat. Pihak Puskesmas Kecamatan Teras juga menyediakan ambulans bagi mereka yang sakit. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Tidak hanya di lapangan, ternyata upacara kemerdekaan Indonesia juga digelar di dalam gua, halaman pasar, hingga di tengah-tengah jalan raya. Warga Purbalingga menggelar upacara kemerdekaan Indonesia di dalam gua dengan tambahan penerangan. Mereka yang mengikuti upacara adalah siswa sekolah, masyarakat yang tinggal di sekitar Gua Lawa, serta wisatawan yang sedang berkunjung ke dalam gua. Upacara di dalam gua merupakan hal baru. Upacara sengaja dilakukan untuk mengenang para pejuang yang rela keluar masuk gua saat merebut kemerdekaan. Kita bisa melihat suasana yang indah, sejuk, intinya asik lah. Juga kita dapat mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Dulu juga pahlawan pernah bersembunyi di goa dan berjuang juga di goa. Komunitas pecinta alam di Pati menyusuri gua di Jimbaran, Kecamatan Kayen. Bukan tanpa alasan mereka menyusuri gua sepanjang 1 km dan berair. Tantangan ini untuk menggelar upacara bendera HUT ke-79 Republik Indonesia. Upacara berlangsung hikmat, meskipun sangat sederhana. Para pedagang di pasar tradisional Rembang juga tidak mau kalah. Mereka menggelar upacara bendera di halaman pasar. Para pedagang rela menghentikan sementara aktivitas jual beli karena tak ingin ketinggalan merayakan kemerdekaan Indonesia. Selesai upacara, para pedagang menggelar syukuran nasi tumpeng dan makan bersama. Ratusan pedagang di Salatiga juga menggelar upacara bendera. Ada yang memakai baju adat,
baju pejuang, dan ada juga yang memakai baju nasional. Saat lagu Indonesia dinyanyikan, seluruh peserta upacara memberi hormat ke arah tiang pengibaran bendera. Para pedagang sepakat meliburkan diri selama 1 hari untuk menghormati HUT ke-79 Indonesia. Pedagang yang bertugas pada upacara ini telah dilatih selama 1 bulan oleh polisi dan TNI. Polisi bersama warga memberhentikan kendaraan di lampu lalu lintas Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Tepat pukul 10.15 pagi, pengguna jalan diwajibkan hormat kepada bendera merah putih. Meski detik-detik proklamasi digelar di tengah jalan dan berlangsung singkat, upacara bendera berlangsung hikmat. Sing 30 sangatpur panji wiwiti, mendor dengan yablar gudungan upacara. Kalau upacara bendera di Brebes lain daripada yang lain. Mereka menggunakan bahasa daerah dengan memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Pakaian adat yang dipakai peserta upacara untuk memperkenalkan ragam pakaian dan budaya yang ada di Nusantara. Sedang penggunaan bahasa Bumi Ayu ini sebagai bentuk mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah setempat. Kayaknya seneng bagus sekali ya kan sangat jarang banget ya upacara mengenakan baju adat nasional seperti ini dan menjadi menginspirasi kita ternyata kita bisa loh ada kreatifnya upacara. Setelah upacara selesai, para peserta mengikuti lomba meniti bambu di atas kolam renang dan peragaan busana adat. Tim Liputan melaporkan. Menyemarakan Hari Kemerdekaan, ratusan pengunjung berebut hujan duit di tempat wisata daerah Klaten. Uang tunai dengan total 2 juta rupiah dibagikan dengan cara disebar melalui Flying Fox. Hujan duit ternyata bukan mimpi. Meski duitnya dari lemparan orang yang lagi naik Flying Fox, hujan duit terasa nyata bagi pengunjung wisata Umbul Pelem, Desa Wunut, Tulung, Klaten. Saat petugas meluncur, uang pun ditebar dan pengunjung berebut di bawah. Mereka sangat antusias meski uang yang dilempar hanya pecahan Rp5.000 hingga Rp20.000 saja. Bagi mereka yang penting keseruan berebut hujan duit. Pendapatannya disebar. Berdesak-desakan ya? Oke, berdesakan. Dapat berapa tadi? Rp5.000. Perasaannya gimana? Senang. Kesini sama siapa mas? Hujan duit sengaja digelar oleh pengelola wisata untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus lalu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada pengunjung yang selalu meramaikan tempat wisata ini. Dengan tujuan bahwa tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang telah kita alami, dan juga rasa terima kasih kita kepada segenap pengunjung rumah yang mana banyak sekali pengunjung langganan yang ditempatkan. Total uang yang disebar sebanyak 2 juta rupiah, terdiri dari pecahan Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Selain uang tunai, pengelola juga membagikan kaos. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pada Hari Kemerdekaan, sebagian warga binaan di Salatiga dan di Sragen mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan bagi mereka yang berkelakuan baik dan sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan penjara. Keceriaan terlihat saat warga binaan Rutan Salatiga mengikuti lomba. Mereka meniup gelas berisi tepung dan bola pingpong, berusaha mengeluarkan bola tersebut. Gelak tawa terdengar saat tepung memenuhi wajah peserta lomba. Selain lomba itu, warga binaan juga mengikuti lomba catur, mengambil koin dalam jeruk dan menangkap belut. Selain menggelar lomba, Rutan Salatiga memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada 79 warga binaan untuk mereka yang berkelakuan baik dan sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan penjara. Di mana Rutan Salatiga mendapatkan remisi umum sebanyak 79 warga binaan, dengan remisi umum itu besarannya paling besar 5 bulan dan paling kecil 1 bulan. Sementara 344 warga binaan lembaga kelas 2A Sragen juga mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan Indonesia.
Setelah upacara, pemberian remisi dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Sebanyak 16 warga binaan mendapat remisi 2 atau mendapat pengurangan masa tahanan dan langsung bebas. Namun, hanya 8 orang yang bebas karena sisanya masih menjalani hukuman sebagai pengganti denda. 8 warga binaan yang bebas langsung sujud syukur. Salah satu warga binaan akan menjadi teknisi elektronik selepas keluar dari penjara. Ada rencana ingin mengembangkan usaha saya lagi. Usaha? Apa maksudnya? Teknisi. Oh, bengkel Kak, begitu? Teknisi elektronik. Oh, teknisi elektronik. Remisi diberikan kepada 344 warga binaan lapas kelas 2A Sragen bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.